Shalom saudaraku, senang sekali kita boleh berjumpa kembali. Hari ini Senin 28 Maret 2022. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Maret. Nah saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena tuntunan dan pemeliharaan Allah sempurna dalam seluruh hidup kita. Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, kita akan terus merasakan bagian dari hadirat Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah saudaraku, saat ini kita akan lebih lagi masuk di dalam perenungan firman Tuhan, dan sebelumnya kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memegang kami, memberikan kami solusi di dalam setiap permasalahan kami, bahkan memberikan pengharapan-pengharapan baru untuk masa depan kami. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian, untuk setiap hikmat yang Engkau berikan bagi kami. Bahkan kami juga memiliki hati yang taat, tunduk sepenuhnya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya semua kami yang mendengar firman Tuhan akan diberkati dan hidup kami akan mengalami perubahan ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Jangan Keraskan Hati. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 13 ayat 15 sampai 27. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Peringatan dan ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu, orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau, seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya?
Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua peringatan sebelum ini yang menyangkut penyimpangan dari maksud Allah dan dosa-dosa lepas kendali. Peringatan ketiga ini ditujukan kepada kesombongan Yehuda. Kemuliaan harus ditujukan kepada Allah saja dalam bentuk kerendahan hati dan penundukan diri umat. Keengganan merendahkan hati terhadap Allah membuat Yehuda berselingkuh dengan Baal dan dewa-dewi bangsa lain. Oleh karena itu, peringatan keempat dan kelima menyusul dalam bentuk ratapan terhadap raja dan ibu suri dan terhadap kehancuran akibat dari kekerasan hati tersebut. Tuhan sendiri akan menghukum Yehuda dengan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa selingkuhan mereka. Pacar gelap mereka akan berbalik menjadi penjara dan penjajah mereka. Kedahsyatan dari hukuman itu digambarkan dengan beberapa hal. Yang pertama, Yehuda akan menjadi sekam yang diterbangkan angin, kocar-kacir oleh pembuangan. Yang kedua, mereka akan tinggal di tanah pembuangan, kebalikan dari penetapan Tuhan untuk mereka tinggal di tanah perjanjian. Yang ketiga, Tuhan akan mempermalukan mereka di hadapan para musuh mereka. Yeremia masih berharap Yehuda bertobat supaya hukuman keras Tuhan tidak jadi dijatuhkan. Tampaknya pengharapan Yeremia ini sia-sia belaka karena Yehuda telah mengeraskan hati. Dahsyat akibat dosa pada sikap keras. Ancaman hukum tidak cukup membuat Yehuda jera. Hanya kemurahan hati Allah, belas kasih ilahi dalam penebuhan Kristuslah yang sanggup membongkar kedegilan hati yang telah membusuk dalam dosa. Itu sebabnya jangan keraskan hati tak kala nasihat firman dan teguran Roh Kudus menyapa saudara. Atau saudara mau menunggu murkanya menimpa dan menghancurkan saudara? Mari kita camkan bersama-sama. Jangan biasakan diri dengan dosa. Pekalah dan jauhilah dosa sekecil apapun. Marilah kita merendahkan diri dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dapat mendatangkan hukuman dan penderitaan. Ingat saudara, kesempatan itu anugerah Tuhan. Jangan diabaikan agar kita menuai kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan hukuman ataupun penderitaan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan keras bagi kita dan kita dapat mengubah ataupun memperbaiki diri kita. Sehingga hati kita sepenuhnya taat kepada firman Tuhan. Kita tidak menduakan atau mendewakan hal-hal yang lain. Kita tidak memprioritaskan selain daripada Tuhan sendiri. Nah saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Engkau sudah menegur kami, memperingatkan kami. Biar kami berhati-hati ya Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kaki kami tidak tersandung oleh rintangan, oleh dosa, oleh penghambat-penghambat lainnya. Tapi karena Engkau bersama-sama dengan kami, biar kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik,
Kami mengucap syukur, biarlah kami mengawali hari ini dengan ucapan syukur dan doa, bahkan dengan firman Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada, setiap usaha yang kami kerjakan pada hari ini, juga buat seluruh aktivitas kami, baik studi kami, bahkan semua karir kami, keluarga kami serahkan hanya kepada Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara-saudara kita katakan amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.